Halo, buat para pendengar nih, kali ini kita mau ngebahas masalah kreativitas anak. Mungkin masih ada yang belum paham apa itu kreativitas anak. Nah, saat lagi nih kita bakalan berbagi info sama tips-tips tentang kreativitas anak nih. Makanya buat yang gak sabar, tetap dengerin kita terus ya. Nah, sekarang saya mau jelasin nih apa itu kreativitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, definisi kreatif itu sebagai kemampuan untuk menciptakan atau proses timbulnya ide baru. Pada intinya sih, pengertian kreativitas kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, dalam bentuk ciri-ciri aptitude maupun non-aptitude, dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada. Itu definisinya. Nah, sekarang ada cerita lucu tentang seorang anak dan gurunya di sebuah sekolah dasar nih. Mau tahu gimana ceritanya? Gini nih. Cicak cicak di dinding, Gedein dikit dong suaranya. tokek tokek di dinding, Gedein lagi. buaya buaya di dinding. Yang digedein itu suara kamu, bukan binatangnya. Kalau suara yang digedein, saya ajan aja deh Pak. Oh ya udah deh, coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih kurang besar, besarin lagi. Nggak ada yang lebih besar dari Allah Pak. Allah Maha Besar. Ya udah, Allah Maha Besar, tapi nilai kamu kecil. Gedein dong Pak. Nilai kamu kecil. Yang saya maksud itu nilai saya yang gedein Pak, bukan suara Bapak. Oh. Nah, gimana? Lucu kan ceritanya? Nah, sekarang saya mau ngasih tahu nih tips dan trik bagaimana cara mengembangkan kreativitas anak. Yang pertama, tumbuhkan rasa percaya diri anak. Rasa percaya diri adalah hal pertama yang harus dimiliki supaya anak dapat berpikir dan kreatif. Bila ia malu-malu dan tidak percaya diri, ia tidak berani mengekspresikan diri di luar kebiasaan yang ia lihat sehari-hari. Nah, yang kedua nih, biarkan anak melakukan eksplorasi. Anak sudah dibekali dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Biarkan mereka terus melakukan eksplorasi terhadap dunia di sekitarnya. Penuhi rasa ingin tahunya bila ia bertanya kepada ayah atau ibu. Atau biasakan mereka mencari tahu sendiri terlebih dahulu. Bisa melalui pengamatan, membaca buku, atau lewat internet. Yang ketiga, biarkan anak berimajinasi. Membacakan dongeng untuk anak setiap malam adalah salah satu cara melatih imajinasinya. Imajinasinya dapat dilatih juga dengan cara memberikan kegiatan seperti menggambar, mengarang cerita, atau bermain role play. Role play adalah permainan berpura-pura jadi orang lain atau mempraktekkan kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari, seperti main dokter-dokteran,
main masak-masakan, main sekolah-sekolahan, masih banyak lagi. Yang keempat, lebih banyak memberi saran daripada larangan. Anak maupun orang dewasa tidak suka dilarang. Setiap larangan mematikan kreativitas. Sebagai gantinya, berikanlah saran apa yang seharusnya ia lakukan, bukan malah melarangnya. Namun dalam kondisi tertentu, bila terpaksa Anda harus tegas melarangnya. Yang kelima nih, berikan kegiatan yang merangsang kreativitas. Bermain musik, menggambar, membuat kerajinan tangan, serta kegiatan ekstrakurikuler seperti drama dapat merangsang kreativitas. Selain itu, kegiatan ini dapat menjadi penyegaran agar anak tidak jenuh dengan kegiatan yang sama setiap harinya. Yang keenam, berikan waktu bermain yang cukup. Bermain adalah sarana untuk belajar. Pilihkan mainan yang sesuai dengan usia anak, sehingga setiap mainan dapat dimanfaatkan untuk merangsang perkembangannya. Ketika bermain, anak bebas melakukan apa yang wajar ia lakukan, dan itulah cara memberinya kesempatan untuk berpikir kreatif. Yang ketujuh, cegah stres pada anak. Jangan terlalu memaksakan jadwal belajar dan les yang ketat. Kasihan anak-anak yang tidak memiliki waktu bebas untuk bermain sesuka hatinya. Stres dapat mematikan kreativitas. Rutinitas mengangkang anak maupun orang dewasa untuk berpikir kreatif. Yang ke-8, berikan kesempatan anak untuk berpikir sendiri. Anak yang selalu diberikan solusi tidak akan terbiasa untuk berpikir sendiri, mulai dari hal-hal sederhana. Biarkan ia mencari solusi dan melakukan apa yang menurutnya terbaik. Kita dapat memberikan arahan dan koreksi bila ia salah, tetapi biarlah ia memegang kendali. Yang ke-9, jangan memarahi anak bila melakukan kesalahan. Anak yang selalu dimarahi akan merasa takut untuk melakukan kesalahan. Padahal, kreativitas butuh sikap berani untuk mengambil resiko. Jadi, jangan marahi anak bila ia melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Tanpa kesalahan, ia tidak akan pernah belajar. Nah, ini nih yang terakhir, ke-10. Ciptakan suasana keluarga yang penuh kasih sayang. Suasana keluarga yang kondusif mempengaruhi kreativitas anak. Ciptakan rasa aman, diayomi, dan dicintai sehingga anak merasakan keberadaannya diakui dan dibutuhkan di dalam keluarga.